bandara baru. Bandara baru itu antara lain Bandara Pulang Menunggu dan Bandara Sio Citaruk. Dua bandara baru ini adalah program prioritas dari RPJMN 2020-2024. Tentunya dua bandara baru ini menjadi target dari pemerintahan Pak Jokowi yang pada waktu itu perhubungan udara sendiri seluruh Indonesia mendapatkan target untuk pembangunan bandara baru sebanyak 21 bandara udara, dan sampai dengan berakhirnya pemerintahan Pak Jokowi, perhubungan udara baru menyelesaikan 15 bandara udara. Dua bandara udara tersebut antara lain ada di Sulawesi Utara, yaitu Bandara Sio Citaruk, Taman Bung Karno, dan Bandara Pulang Menunggu. Sebagai Bandara Natahuna yang mendapatkan tugas tanggung jawab untuk melaksanakan pembangunan bandara baru dan mengoperasikan sudah kami selesaikan, dan tentunya ketika saya tidak ada di Bandara Natahuna, saya juga melaksanakan tugas-tugas yang diberikan pimpinan untuk menyelesaikan tugas di bandara baru, yaitu Bandara Pulang Menunggu dan Bandara Sio Citaruk. Natahuna sendiri sebenarnya bandara ini kan sudah lama beroperasi, dan sebelum COVID pun juga sebenarnya maskapai Wings Air sudah masuk ke Bandara Natahuna hampir setiap hari, dan penumpangnya juga okupansinya bagus Bapak. Kemudian ada COVID, saat itu penerbangan juga sudah mulai berkurang, kemudian sempat beroperasi kembali sebanyak seminggu 2 kali. Kemudian karena peminat pesawat dengan harga tiket yang tinggi, maskapai Wings Air pada akhirnya kan memberhentikan operasinya kita di bulan Oktober 2024. Kemudian di bulan Januari kemarin sudah mengajukan lagi untuk pembukaan rute lagi di Bandara Natahuna, namun karena sudah dicoba untuk penjualan tiket dan peminatnya juga belum banyak, sampai sekarang Wings Air juga belum terbang ke Bandara Natahuna. Namun untuk operasional di Bandara Natahuna juga sudah mendapatkan penerbangan perintis dengan frekuensi 2 kali seminggu. Ini bisa menjadi alternatif masyarakat tentunya untuk mobilisasi ketika akan bepergian ke luar kota. Untuk Bandara Natahuna sendiri hampir selama 5 tahun ini memang tidak terdapat pembangunan. Tapi tentunya sebenarnya Bandara Natahuna sendiri juga membutuhkan pembangunan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih nyaman, lebih aman, dan lebih selamat gitu. Beberapa usulan kami juga sudah kami sampaikan ke Kementerian Perhubungan, namun tentunya terkait dengan ketersediaan anggaran untuk sampai dengan saat ini memang Bandara Natahuna belum mendapatkan anggaran untuk pembangunan maupun pengembangannya. Untuk master plan sendiri sebenarnya dari Bandara Natahuna sudah ada Bapak, dan pengembangannya masih menunggu dari ketersediaan Pemda untuk membebaskan lahan. Kami berharap tentunya dukungan dari pemerintah daerah untuk bisa membantu kami dalam hal penyiapan lahan yang nantinya akan kami gunakan untuk pengembangan bandara udara, karena terminal kami sendiri tentunya masih terminal yang lama, itu pun juga masih perlu dilakukan pengembangan kembali, dan tentunya sesuai master plan terminal kita saat ini tidak berada pada posisi yang saat ini. Sebenarnya di master plan ada di sebelah kantor BMKG. Bandara Natahuna berada di posisi pulau terluar ini tentunya mempunyai fungsi yang sangat penting Pak, karena Nusa Utara sendiri kan transportasi ketika tidak ada pesawat hanya mengandalkan transportasi laut yang tentunya banyak hal yang bisa menyulitkan masyarakat. Kami sudah berupaya dalam hal ini. Sekarang saat ini kita sudah ada penerbangan perintis, namun kami lihat juga tingkat keterisiannya masih sangat sedikit Bapak. Ini kan penerbangan perintis yang disubsidi oleh pemerintah pusat, tentunya harga tiket sangat terjangkau oleh masyarakat. Jadi kami mohon kepada masyarakat bisa memanfaatkan penerbangan perintis ini dengan sebaik-baiknya, sehingga kalau nanti memang
keterisiannya bagus, mungkin akan frekuensi ditingkatkan sehingga mungkin nanti bisa menambah 2 frekuensi per minggu saat ini yang ada bisa menjadi 3 frekuensi per minggu dan sebagainya. Namun kalau sudah diberikan frekuensi sebanyak 2 kali seminggu tapi keterisiannya sedikit, nanti bisa hanya tinggal 1 kali seminggu ataupun nanti bisa hilang rute perintis ini. Kami menyadari kalau untuk penerbangan komersil memang harus dibutuhkan adanya bantuan dari pemerintah daerah, karena beberapa daerah yang lain pun juga sudah melaksanakan kerjasama antara pemerintah daerah dengan maskapai komersil. Tapi tentunya itu tidak mudah, bagaimana dengan adanya anggaran pemerintah daerah yang terbatas. Tentunya kami tidak bisa memohon kepada Pemda untuk menyediakan itu, tapi apa yang sudah ada yaitu penerbangan perintis ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat maupun support dari pemerintah daerah untuk dapat terisi penumpangnya setiap kali ada penerbangan. Kemudian kepada masyarakat tentunya kami sangat berterima kasih, selama ini kami didukung oleh pemerintah daerah maupun masyarakat Sangihe. Kami sangat berterima kasih selama kami ada di sini 5 tahun ini tidak ada hal-hal yang menjadi permasalahan dengan masyarakat. Tentunya ini pun adalah kontribusi dari masyarakat yang baik buat kami, dan kami sebagai manajemen Bandara Tahuna untuk pegawai kami tentunya apa yang sudah ada perlu ditingkatkan kembali, apa yang ada kekurangan terkait komunikasi, koordinasi dan yang lainnya tentunya kami akan memperbaiki setiap ada kekurangan-kekurangan yang dilaksanakan oleh rekan-rekan pegawai Bandar Udara. Kami selalu melakukan pembinaan kepada pegawai kalau kita ini adalah melayani masyarakat, tentunya kita pun juga harus bersikap baik terhadap masyarakat. Kemudian sebagai pelayan tentunya kita harus memberikan pelayanan terbaik untuk transportasi udara di Bandara Tahuna.